Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, jadi pada kesempatan kali ini kelompok saya, kelompok 5, akan menjelaskan mengenai algoritma semut. Di sini kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada Gila Azhar-Kinan dengan NIM belakang 225, kemudian saya Raffi Daitullah dengan NIM belakang 107, kemudian ada Subhan Yusli dengan NIM belakang 233, dan ada IGD Bagus Damara Putra dengan NIM belakang 297. Baik, di dalam dunia pemrograman sendiri, perancangan algoritma bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan efektif. Namun, tantangan muncul ketika algoritma membutuhkan waktu yang lama untuk hasil optimal atau cepat tapi kurang presisi. Algoritma optimasi hadir untuk mengatasi masalah ini, memungkinkan waktu eksekusi yang cepat dan hasil optimal. Salah satu kelompok algoritma optimasi adalah swarm intelligence yang didasarkan pada kecerdasan kolektif dari perilaku kawanan atau kelompok. Algoritma koloni semut termasuk dalam kategori ini karena meniru perilaku koloni semut dalam pembuatannya. Kemudian Swarm intelligence sendiri adalah teknik kecerdasan buatan yang terinspirasi dari perilaku kolektif dan terdesentralisasi dari makhluk-makhluk seperti semut, lebah, dan burung. Dalam sistem ini, individu-individu sederhana berinteraksi secara lokal dengan sesama dan lingkungannya, menghasilkan perilaku global yang kompleks dan adaptif tanpa adanya kendali terpusat. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada tabel yang menunjukkan jenis algoritma dan sumber inspirasinya. Yang pertama ada CO atau N Colony Optimization. Ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sumber inspirasinya itu dari semut. Lalu yang kedua ada Particle Swarm Optimization, itu dari burung. BCO Bee Colony Optimization itu dari lebah, dan CSOA Cat Swarm Optimization itu dari kucing atau harimau atau macan, dan CSOB Cockroach Swarm Optimization itu dari kecoa. Sifat dasar swarm intelligence itu sendiri yaitu yang pertama terdiri dari banyak individu. Yang kedua, individu yang relatif bersifat homogen, baik yang memiliki sifat yang sama maupun yang memiliki sifat atau tipe yang berbeda. Lalu yang terakhir ada interaksi antar individu didasari dari aturan perilaku sederhana yang memanfaatkan informasi lokal baik secara langsung atau melalui lingkungannya. Selanjutnya di sini kita akan memahami kronologis waktu terbentuknya algoritma koloni semut. Jadi ini kayak sejarahnya. Yang pertama pada tahun 1959 itu Pierre Paul Grass menemukan teori stik Mergi untuk menjelaskan perilaku bangunan sarang rayap. Lalu 1983 Denneberg dan rekan-rekannya mempelajari perilaku kolektif dari semut. Selanjutnya pada tahun 1988 Moison Manderik memiliki artikel tentang organisasi diri di antara semut. 1989 karya Ghost Aaron Pastels di Denneberg dan perilaku kolektif semut Argentina yang akan memberikan ide algoritma optimisasi koloni semut atau ACO yang akan kita pelajari. Pada tahun 1989 pelaksanaan model perilaku untuk makanan oleh Ebling dan rekan-rekannya. 1991 M. Dorigo mengusulkan sistem N tesis doktoralnya yang diterbitkan pada tahun 1992 dengan V. Manizzo dan Colorni. Laporan teknis diterbitkan 5 tahun kemudian. Ini algoritma pertama bertujuan untuk mencari sebuah jejak optimal di dalam sebuah graf didasari pada perilaku semut yang mencari jalan di antara koloninya dan sumber makanan. Perilaku semut. Semut-semut bergerak secara acak saat mencari makanan dan meninggalkan jejak feromon ketika menemukannya. Semakin dekat sumber makanan ke koloni, semakin kuat juga jejak feromonnya. Pengungkapan feromon membantu semut mengeksplorasi area yang lebih luas dan menemukan jalur optimal yang lebih dekat antara sumber makanan dan koloni. Algoritma koloni semut atau and Colony Optimization (ACO) meniru perilaku semut dalam mencari solusi optimasi.
Sejumlah semut ditempatkan secara acak di beberapa titik. Mereka membangun tur dalam mengikuti aturan transisi dan memperbarui feromon secara lokal. Setelah semua semut selesai, feromon diperbarui secara global. Semut cenderung memilih jalur dengan jumlah feromon tinggi, dipandu oleh informasi heuristik dan feromon. ACO digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti penjadwalan, protein folding, dan data mining. Kemudian karakteristik optimasi koloni semut. Yang pertama, aturan transisi status. Seekor semut di titik T memilih untuk menuju titik V berdasarkan bilangan pecahan acak Q, di mana Q lebih besar atau sama dengan 0 dan Q lebih kecil atau sama dengan 1. Dan parameter Q0 yaitu kurang lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 1, yang menentukan probabilitas eksplorasi. Probabilitas PK atau probabilitas PK T, V menentukan pilihan semut K untuk bergerak dari T ke V. 2. Aturan pembaruan feromon lekat. Selama tur mencari makanan, semut memperbarui tingkat feromon pada ruas-ruas yang dikunjungi dengan menetapkan aturan pembaruan lokal. 3. Aturan pembaruan feromon global. Pembaruan feromon global dilakukan oleh semut yang membuat tur terpendek. Setelah semua semut menyelesaikan tur mereka, feromon ditambahkan pada ruas-ruas yang dilewati oleh semut terbaik, meningkatkan tingkat feromon sesuai dengan aturan pembaruan global. Kemudian algoritma Ant Colony Optimization atau ACO. Ant Colony Optimization atau ACO termasuk dalam kelompok Swarm Intelligence, yang merupakan salah satu jenis pengembangan paradigma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, di mana inspirasi yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut berasal dari perilaku kumpulan atau kawanan serangga. ACO adalah teknik probabilitas untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan tingkah laku semut dalam sebuah koloni yang mencari sumber makanan. ACO bisa digunakan untuk menyelesaikan disjointed optimization problems dan persoalan yang kompleks di mana terdapat banyak variabel. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan ACO walaupun tidak optimal, namun mendekati optimal. Algoritma Ant Colony Optimization atau SEO. Berikut langkah-langkahnya. 1. Tentukan jumlah semut dan titik awalnya, kemudian tetapkan nilai awal feromon untuk setiap semut. Langkah kedua, semut memilih titik berikutnya yang akan dituju, kemudian ulangi sampai semua titik terlewati atau kembali ke titik sebelumnya jika rute tidak valid. Langkah ketiga, setelah mencapai titik yang dituju, ubah feromon pada titik tersebut. Perubahan feromon lokal dihitung dengan rumus berikut, di mana LNN adalah panjang tur yang diperoleh, C adalah jumlah lokasi, dan delta T dan V adalah perubahan feromon. Langkah 4, hitung panjang lintasan yang dilalui masing-masing semut. Langkah 5, identifikasi panjang lintasan yang paling minimal. Langkah 6, ubah feromon pada titik-titik yang dilalui dalam lintasan minimal tersebut. Kemudian langkah ke-7, setelah semua proses selesai, lintasan dengan panjang minimal akan ditentukan. Berikut adalah flowchart algoritma koloni semut. Mulai, tentukan nilai feromon awal, tentukan banyak semut M, tentukan titik awal masing-masing semut. Pada perulangan for, I sama dengan 1 to N do. I lebih kecil dari N. Jika iya, I lebih kecil dari N, tentukan titik selanjutnya dengan persamaan 1 atau 2, kemudian ubah feromon lokal dengan persamaan 3. Jika I tidak sama dengan lebih kecil dari N, maka kembali ke titik awal, ubah feromon lokal dengan feromon 3. Pada perulangan Q sama dengan 1 to M do. Hitung panjang lintasan masing-masing semut, kemudian hitung lintasan terbaik, ubah feromon global dengan persamaan 4, catat hasil lintasan, selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya.